yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Naibul Umam Eko Sakti, SAG, MSI, dan Ibu Dr. Anda Lili Tri Prihantini, Ketua LHPB Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, serta moderator Ibu Sri Indrayani Dian Esa, MSI, dan para peserta ngaji yang kami hormati dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada sore hari pada Minggu tanggal 10 Januari ini kita dapat kembali mengadakan pengajian lingkungan dulu namanya, sekarang pengajian pengajian penanggulangan bencana, penanggulangan bencana. Mudah-mudahan pengajian kita ini akan memberi bekal ilmu bagi kita bersama dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Aisyah. Muhammadiyah melihat bahwa persoalan penanggulangan bencana dari hari ke hari bertambah banyak dan bertambah beragam bencana yang kita hadapi, dan itu semua membutuhkan kerja keras, dan kita menyadari bersama bahwa penanggulangan bencana ini membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak, terutama generasi muda yang akan bergerak, dan juga membutuhkan dana yang sangat banyak pula untuk mengadakan kegiatan tersebut. Karena di Muhammadiyah dan di Aisyah, penanggulangan bencana sekarang ini kita buat mengurangi risiko bencana dengan pembinaan pra bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, selama ini yang kita dapati adalah berbondong-bondongnya penanggulangan bencana dibantukan oleh berbagai organisasi adalah ketika bencana itu sedang terjadi. Pasca bencana mereka ditinggalkan. Padahal sebenarnya yang sangat bencana adalah sesudahnya. Mau mengapa mereka, terutama untuk menghilangkan traumatik dari bencana yang mereka hadapi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya koordinasi dari Muhammadiyah dengan mendirikan Muhammadiyah One Response, dan kita termasuk di dalam organisasi tersebut, sehingga nanti dari seluruh elemen-elemen organisasi yang berada di bawah Muhammadiyah bersatu padu bersama, sehingga terjadi pembagian tugas dan jelas dan pekerjaan yang tuntas. Nah, saya mengambil satu ayat dalam surat Sof ayat 4. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalan Allah, bersaf-saf berbaris dengan teratur, seumpama bangunan yang sangat kokoh. Nah, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan pengajian bulan Omor ini, kita dapat mendapatkan gambaran. Walaupun saya sudah sering menyebut, tapi belum mengerti, paham secara luas tentang Omor ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini, kita dapat mendapatkan informasi yang sangat jelas dan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena yang saya sangat sedihkan, pasca bencana, saudara-saudara kita dari agama lain terus turun ke daerah-daerah, mendatangi anak-anak dan remaja-remaja, sehingga terjadilah proses kristenisasi di daerah-daerah pasca bencana tersebut. Yang kadang-kadang umat Islam yang lain tidak menyadari hal tersebut. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Mbak Farah yang telah selalu dengan setia menginisiasi pengajian-pengajian seperti ini. Memang khasnya Muhammadiyah dan Aisyah adalah pengajian.
yaitu membawa anggota kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dengan beriman dan bertakwa, keberkahan dari langit akan turun, keberkahan dari bumi akan muncul. Saya kira demikian. Selamat berwebinar, dan mari kita sama-sama mendengarkan dengan sangat sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka acara kajian sore hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi terima kasih, Bu. Acara selanjutnya adalah pemaparan materinya Bu Lilik ya, karena ini kayaknya Danuma belum kelihatan. Ya, jadi belum. Kita balik. Yang pertama akan memaparkan ini nanti adalah Ibu Lilik. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV beliau. Beliau dilahirkan di mana Bu Lilik? Di Grobogan ya. Sebentar, CV-nya beliau itu di Grobogan pada tanggal 21 Mei. Tahunnya nggak saja ya Bu Lilik ya. SD-nya negeri di Bandung Sari, SMP negeri Wirosari, lalu SMP negeri TGRI Blora, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 1990. Beliau mempunyai putra 4, lelaki semua. Jadi CV beliau itu sangat singkat, memberi ke saya hanya berapa baris, ya sudah deh, nggak apa-apa. Oke, hadirin yang kami hormati, Bu Lilik akan memaparkan materinya, yaitu tentang One Muhammadiyah One Respon terkait dengan pengalaman dan praktek baik peran LLHPB Jawa Tengah di dalam kerangka OMOR tersebut. Jadi kami beri waktu Bu Lilik untuk memaparkan materi selama 12 menit dari sekarang. Dipersilakan Bu Lilik. Monggo. Bu Lilik, silakan Bu Lilik. Mikrofonnya. Bu Lilik, mikrofonnya mohon dinyalakan. Bu Lilik, mikrofonnya belum menyala. Ini kami bisa menyalakan, tidak bisa, harus dari Bu Lilik. Kami tunggu, Bu Dek. Nah, ini sudah. Sudah, Dek. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namatu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya sayangi dan saya hormati Bunda Nurni Akma, Ketua LHPB Pimpinan Pusat Aisyah, teman-teman Mas Naibul Umam Eko Sakti yang pada hari ini bersama saya nanti, dan teman-teman seluruh Indonesia, baik LHPB maupun elemen yang lain, karena di sini ada PDA, ada relawan juga. Kemudian sudah kami share untuk bisa ikut ngaji bareng-bareng di sini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini saya dan teman-teman semuanya bisa bertemu di ruang Zoom dalam rangka ngaji bersama terkait dengan OMOR atau One Muhammadiyah One Respon. Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman semuanya dan Bu Nurni, perlu kami sampaikan bahwa
di Jawa Tengah atau di LLHPB atau Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Asia Jawa Tengah sampai dengan saat ini masih bergerak terus, karena kebetulan pada bulan ini juga Merapi masih tetap memuntahkan lavanya. Kami minta doanya untuk bisa segera teratasi dan bisa segera reda. Yang ketiga, bahwa OMOR atau Muhammadiyah One Response, yang dimana LLHPB selalu bersama-sama dengan Muhammadiyah terkait dengan respon baik mitigasinya maupun saat kejadian maupun paskanya, adalah kita selalu bersama-sama. Sejak diumumkannya atau di-move-kannya OMOR ini, maka kami LLHPB secara otomatis tidak mengibarkan bendera sendiri Aisyah LHPB, tetapi selalu bersama-sama dengan Muhammadiyah, atau dalam hal ini adalah MDMC. Pertama yang kami sampaikan bahwa proses sinergi LHPB dan MDMC ini dimulai pada tahun 2016, di mana kami akan bersama-sama saat itu adalah untuk ngawekani, atau bahasa Indonesianya adalah menunjukkan bahwa yang namanya Muhammadiyah ini adalah satu dengan Aisyah dan Muhammadiyah, tentunya melalui MDMC. Dan kami diperkenalkan dengan MDMC itu melalui salah satu program yang semula akan kami laksanakan, yaitu namanya adalah sekolah sungai, ya, sekolah sungai waktu itu. Kemudian kami dari LLHPB itu masih gerak-gerak, jadi masih gerak-gerak itu artinya apa ya? Kalau namanya saja Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Waktu itu kami belum mengikuti Rakernas, jadi masih ketika kami diberi amanah untuk di LHPB itu tentunya kami juga programkan. Kemudian akhirnya setelah Rakernas jelas bahwa LLHPB itu nanti adalah ada dua divisi lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Maka akhirnya dari kami kemudian mengungsi kamruh, karena MDMC lahir terlebih dahulu, ya, mengungsi kamruh kepada MDMC apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengelola atau memprogramkan apa-apa yang harus kami lakukan untuk penanggulangan bencana, khususnya untuk MDMC dan MDMC. Yang pertama, bahwa proses sinergitas LHPB dan MDMC, atau dalam hal ini adalah OMOR atau One Muhammadiyah One Response, tentunya ketika ada bencana itu secara otomatis LHPB pasti merapat kepada MDMC. Ya. Karena apa? Karena paling tidak kita harus tahu apakah kalau ketika ada bencana itu kemudian kita harus datang beramai-ramai berduyun-duyun, ternyata tidak, ya. Maka di sini kami programnya ada, sebenarnya kami kemarin memilih ada 4 program, yaitu SAR, kemudian logistik, kemudian dapur umum, dan psikososial. Maka untuk pertama kali LHPB ini menjalankan fungsinya adalah karena kami berasal dari relawan-relawan yang perempuan, yang notabene biasanya kalau ada bencana itu langsung larinya adalah ke dapur umum. Tetapi kemudian setelah mengetahui bahwa banyak hal yang harus kita lakukan, tidak hanya di dapur umum saja, maka kemudian kami mengadakan pelatihan pertama kali kita pelatihan adalah pelatihan untuk manajemennya, yang dimana kami juga bekerja sama dengan MDMC
narasumbernya juga dari MDMC, kemudian akhirnya antara MDMC dan LHPB akhirnya klik. Maka di tahun 2017 kita mulai untuk pelatihan-pelatihan, khususnya adalah pelatihan psikososial, kemudian pelatihan dapur umum, kemudian SAR. Kalau SAR sekarang ini kami belum menceritakan karena kecuali water rescue. Maka setelah itu kami bentuklah di setiap daerah itu, walaupun dalam keputusan Rakernas kemarin memang di daerah tidak diwajibkan untuk adanya LLHPB. Tetapi bagi kami di Jawa Tengah, yang kata Pak Gubernur itu Tengah itu, maka akhirnya kami memutuskan untuk semua 35 kabupaten kota setidak-tidaknya ada relawan LLHPB. Maka akhirnya setelah melalui berbagai perjalanan, akhirnya sampai hari ini sudah terbentuk di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, terbentuk LLHPB di daerah. Kenapa? Karena kami berpendapat bahwa di daerah lah yang punya apa-apa, yang punya semuanya. Di wilayah kita hanya akan menyediakan relawan dan akan menyediakan ilmunya. Maka kemudian kami dengan MDMC bersepakat atau bersepakatlah untuk bisa memberikan ilmu-ilmu itu kepada teman-teman relawan. Maka akhirnya pada tanggal 21 April 2018 itu kita akan mengadakan Asri TV namanya, yaitu apel siaga Sri Kandi Tangguh Bencana, yang di mana di situ dihadiri oleh Ibu Ama Husen, yang kemudian kita bentuk fasilitator daerah dan tim rescue dari relawan LLHPB Jawa Tengah. Jadi program-program inilah yang kemudian akhirnya berkembang sampai dengan kami mengadakan kegiatan semacam jambore relawan LLHPB yang diakui oleh Bapak dari KLHK, itu adalah sebagai jambore terbesar perempuan relawan. Nah, ini relawan kebencanaan dan relawan lingkungan. Maka beberapa kali kegiatan-kegiatan ya yang diantaranya kita bersama-sama selalu bersama dengan MDMC. Jadi ketika pelatihan, ketika kita mengadakan mitigasi bencana juga semuanya bersama-sama dengan MDMC. Maka di sini kita tekankan bahwa yang namanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Muhammadiyah itu Aisyah tidak boleh gendero sendiri. Jadi harus bersama-sama dengan Muhammadiyah. Jadi ini. Bu Lili, kurang 2 menit. Iya, oke. Ini adalah contoh-contoh ya, contoh kegiatan-kegiatan di mana itu kita mengadakan yang dilaksanakan secara omor atau One Muhammadiyah One Respond. Ketika kita ada bencana, contohnya di Merapi, kemudian kita langsung rakor, ya mengadakan rakor. Muhammadiyah, kemudian bagaimana kita nanti di sana dan lain sebagainya, ini selalu kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Nah, di sini di program-program yang dilaksanakan di LHPB itu adalah ada kalau logistik belum, karena kita masih sifatnya untuk pendanaan adalah terkait dengan Aisyah Peduli, ya. Maka untuk logistik kami belum mengadakan pelatihan. Yang kita adakan pelatihan adalah psikososial dan dapur umum, ya. Untuk SAR kita pernah mengadakan kegiatan water rescue di laut, ya, di mana
ibu-ibu yang semula takut laut akhirnya kemudian berani untuk bisa rescue di laut. Mungkin ada pun tantangannya, tantangan umur ini kadang-kadang orang itu bagaimana bisa mengenyahkan ego, ya, mengenyahkan ego. Yang paling penting adalah di sini. Kalau itu umur, secara otomatis maka ego itu harus dienyahkan, ya, dari. Jadi jangan sampai nanti kita LHPB, wong LHPB Aisyah kok, kita harus punya sendiri, harus punya bendera sendiri, harus mengadakan sendiri, tidak. Jadi Aisyah dan Muhammadiyah adalah satu komando, yaitu OMOR atau One Muhammadiyah One Rescom. Nah, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan OMOR ini yang paling in adalah di pandemi 19, ya, COVID-19 ini LLHPB mengadakan KTAFID atau Keluarga Tangguh COVID-19. Ya, Dek. Halo. Halo. Ya, Bu Lili, suaranya masuk jelas. Oh, jelas. Oke, itu. Jadi tantangannya dalam OMOR ini adalah bagaimana kita bisa para relawan ini mendudukkan posisinya sebagai Muhammadiyah, ya, bukan hanya sebagai Aisyah saja, tapi bagaimana kita bisa ini adalah responnya Muhammadiyah. Jadi Aisyah adalah bagian dari Muhammadiyah. Jadi itu. Adapun pelatihan-pelatihan yang sudah kita laksanakan adalah pelatihan untuk psikososial, dapur umum dan SAR, ya. Yang terakhir ini karena terlalu berat, ya, terlalu berat. SAR-nya adalah SAR jungle atau SAR hutan, susur hutan. Itu kita belum karena kerjasama dari ibu-ibu masih agak ini kalau di hutan, ya. Tapi insya Allah nanti kedepannya insya Allah akan kami ini. Kemudian yang unik di Jawa Tengah atau di LHPB Jawa Tengah dan MDMC itu adalah setiap alumni pelatihan perempuan, ya, yang dilaksanakan pelatihannya oleh MDMC itu oleh MDMC akan dilimpahkan kepada LLHPB di daerah di mana dia berasal. Nah, ini. Jadi ini adalah salah satu sinergitas dan contoh kegiatan serta tantangan serta nanti paling tidak di LLHPB ini yang era perpanjangan sampai tahun 2022 itu kita ada divisi baru, yaitu divisi media, ya, divisi media yang dimana ini terdiri dari teman-teman kita yang dari angkatan muda. Kami memang menginginkan segala sesuatu hal yang terkait dengan LHPB itu bisa diberitakan, ya, oleh teman-teman baik dari media online maupun media yang sudah kita punya. Ya. Ini ada beberapa media, ya, yang sudah sampai dengan per Januari 2000 ini, ya. Ini sudah ada berita, ya. Untuk berita KTAFID sendiri ini ada 147 berita, ya. Kemudian running text di TV Move itu ada 4. Kemudian TAF, ya. Ini ada 6. Kemudian untuk YouTube ada 2 dan media-media yang kita gunakan diantaranya adalah IG, Facebook, ya, kemudian YouTube channel kita. Ya. Mungkin itu Mbak Dian yang bisa kami sampaikan. Bu Dian belum menyala mikrofonnya.
Terima kasih Bu Lili, tepuk tangan dulu aplaus untuk pembicara kita, Ketua LLHPB BWA Jawa Tengah. Mudah-mudahan paparan dari Bu Lili tadi bisa menginspirasi kita LLHPB se-Indonesia. Baik, Mas Umam sudah masuk Zoom belum? Dan Umam? Mbak Farah dan Umamnya sudah masuk belum? Sudah ada di dalam Zoom, namun sepertinya beliau belum tersambung. Error. Oh, ini ngabari saya kalau error katanya. Waduh. Baik, sebentar saya mohon izin untuk mengkomunikasikan kepada beliau dulu. Bisa dilanjut dulu, mungkin ada pertanyaan untuk Bu Lilik dulu. Oke, oke. Dan Umam, kita buka pertanyaan dulu ya, Mbak Farah ya? Ya, bukan pertanyaan. Belum. Kita ada pertanyaan. Jadi begini, untuk tantangan Omor sendiri ya dari Aisyah ya dari Aisyah itu kadang-kadang yang namanya ibu-ibu, yang namanya perempuan itu memang ada sedikit dari relawannya sedikit rasa takut. Nah, takut ya. Karena kadang-kadang kalau kita saat respon, saat banjir ataupun saat erupsi Merapi, yang sering adalah erupsi Merapi, ya sampai dengan saat ini juga masih nih Merapi. Kemarin beberapa saya sempat ke Balai Rantai untuk meninjau atau melihat keadaan pengungsi di sana. Memang ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan ya direspon ya, bahwa di sana itu karena berbulan-bulan sudah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang masih dan belum dicabut statusnya ini, maka kami juga menanyakan beberapa terkait dengan pengungsi, diantaranya adalah bagaimana pendidikan berjalan di pengungsian, kemudian kalau memang hal-hal yang terkait dengan psikososial itu juga kita akan siapkan juga untuk itu. Namun nampaknya dari BPBD dan teman-teman MDMC, DU dari Klaten itu memang sangat aktif sekali untuk membantu pengungsi-pengungsi yang ada di Balai Rantai dan Tegalmulyo. Oke. Baik, Bu Dian dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini narasumbernya sudah hadir, namun beliau sedang berusaha masuk, sepertinya kendala sinyal. Maka ada baiknya kita lanjut diskusi dulu terkait dengan LHPB, nanti sambil menunggu dan Umam menyelesaikan teknisnya, kita lanjut dulu untuk sesi Bu Lilik. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya respon ini memang melelahkan. Terkadang kalau tidak didasari dengan yang namanya ikhlas, ya ini tentunya kita juga sebagai perannya adalah ganda, ya. Mungkin Dek Farah belum merasakan itu. Betul Bunda. Tapi secepatnya. Jadi saya doakan semoga Dek Farah segera. Amin, terima kasih. Ya, tapi diselesaikan dulu tesnya segera, semoga. Siap. Terus pokoknya apapun ya, Dek Farah, kalau ada apa-apa silakan untuk bisa menghubungi kami. Apa yang dibutuhkan, ayo kita bareng-bareng. Gitu. Iya, siap Bu. Nah, ini ada dari teman-teman semuanya. Ya, ini pengalaman dari LLHPB Jawa Tengah, yang dimana
bahkan itu di ranting saya, ini saya ceritakan di ranting saya di makam haji itu juga ada LHPB-nya. Ada LHPB-nya. Karena apa? Karena ketika ada respon itu apapun ya, apapun bencananya, entah itu banjir, entah itu rob, entah itu karena Jawa Tengah itu langganan ya, seperti di Pekalongan, seperti di Genuk, Semarang, itu selalu rob ya, selalu rob. Maka bagaimana ketangguhan dari PDA tersebut untuk bisa merespon dan yang rutin itu, nah gitu. Seperti Merapi, walaupun tidak rutin itu sering. Jadi kita punya pos-pos di mana kita bersama-sama di poskor di sana, ya. Seperti di Boyolali itu, monggo kalau teman-teman se-Indonesia yang ingin berkunjung ke paling tidak melihat bagaimana pengungsi-pengungsi yang ada di Selau Boyolali, di Telogolele, ya, kemudian yang di Balirante, yang di Magelang, Serumbung, kemudian yang di Tegalmulyo juga, itu anak-anak dan orang-orang dewasa tua itu kita bisa melihat secara langsung, ya. Itu di sana memang dibutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang memang mereka membutuhkan itu. Jadi dari MDMC dan LHPB itu selalu bersama-sama untuk bisa menekan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di pengungsian. Itu mungkin Mbak Farah. Jadi tantangannya ya sangat unik sekali. Jadi LHPB itu ibu-ibu, ya ibu-ibu kalau terkadang melihat kalau melihat secara dekat ya, Merapi itu memang sangat kadang-kadang ngeri juga ya. Tetapi itulah yang namanya kerelawanan yang sangat tinggi. Maka di 35 kabupaten kota itu kami semuanya sudah punya relawan LHPB. Ya. Mohon izin, Bos. Saya boleh bertanya? Boleh. Adikku cantik. Halo. Halo, Bosnya mengizinkan? Oh, ini sudah bisa masuk. Yang dari sudah bisa masuk. Kita coba kita sapa dulu. Sepertinya Pak Umam sudah masuk. Assalamualaikum Pak Umam. Tadi beliau menyampaikan kalau terkendala sinyal. Pak Umam. Waalaikumsalam. Sudah masuk beliau. Kemudian Alhamdulillah. Mungkin Dan Umam. nanti di sesi tanya jawab kita lanjutkan Bunda ya. Kita lanjut ke materi berikutnya dulu. Silahkan, Budian. Assalamualaikum dan Umam. Waalaikumsalam, Mbak Dianku sayang. Alhamdulillah ya Allah, kita membuat deg-degan. Oke, hadirin semua, Bu Lili, Bu Nurni Agma, dan seluruh peserta kajian sore hari ini di seluruh Indonesia. Paparan selanjutnya adalah dari Dan Umam, ya, dan Naibul Umam Eko Sakti. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV-nya, karena mungkin ada yang nggak kenal, tetapi saya yakin semua sudah kenal beliau. Siapa sih yang nggak kenal Dan Umam? Masya Allah. Tapi tidak akan saya baca semua. Kalau saya baca akan menghabiskan durasi waktu 3 jam. Karena saking banyaknya CV beliau, ya luar biasa. Nih, tepuk tangan dulu Dan Umam. Aplak dulu. Oke, akan saya bacakan CV beliau yang singkat saja. Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 1 Oktober 72 dengan nama Naibul Umam Eko Sakti, sarjana agama MSI. Beliau adalah Ketua MDMC PWM Jawa Tengah
juga pimpinan pusat Muhammadiyah MDMC di bidang koordinator maksudnya, divisi organisasi dan kepemimpinan. Beliau adalah ketua umum ya MCCC PWM Jawa Tengah. Kantornya banyak sekali, tidak akan saya sebutkan. Beliau adalah pembicara nasional dan internasional di bidang kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Beliau sudah ada lebih dari 33 kegiatan, mengikuti segala macam pelatihan dan kegiatan pendidikan penanggulangan bencana. Lalu pengalaman sebagai pemateri, fasilitator, dan pelatih lebih dari 113 kali. Pengalaman dan peran dalam pengurangan resiko bencana berbasis komunitas lebih dari 27 kali beliau laksanakan dan secara mandiri. Sebagai konsultan, 23 kali kegiatan lebih dari itu. Lalu sebagai Monefia 5 kali lebih dengan berbagai sertifikasi. Dan yang paling kita acukin jempol adalah beliau sudah membuat buku ya tentang kebencanaan. Sudah ada 3 buku yang sudah dipublikasikan. Itu keadaan tahun 2020 yang lalu bulan Oktober. Jadi masih banyak lagi yang belum tercover oleh Dan Umam. Oke, Dan Umam, dengan kita beri waktu 12 menit dari sekarang untuk memaparkan tema Omor, One Muhammadiyah, One Respon. Disilakan, Dan Umam. Halo, Dan Umam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajahnya dilihatin Dan. Oh ya. Kita kan banyak yang belum kenal ini se-Indonesia. Monggo. Ya, ini tadi baru pulang dari masjid terus ditelepon berkali-kali sama Mbak Farah nih. Baru buka HP, terus ini sedang mempersiapkan tim yang akan ke Sumedang. Terus ada lagi yang harus respon karena banjir. Sumedang ada longsor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillahi la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mohon izin ibu-ibu videonya saya matikan nggih. Ojo sik to. Ojo sik. Ya sudah. Ya, karena permintaan Bu Lili ojo sik ya saya tidak jadi matikan video. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah, masih diberi kekuatan, kesehatan, masih bisa mengabdikan diri untuk kepentingan umat. Sekali lagi bahwa perlu kita sadari Muhammadiyah adalah Muhammadiyah jenis lembaga yang sudah kita tangani ini adalah sebagai alat sebagaimana tujuan dari persyarikatan. Oleh karena itu dalam kondisi apapun tentu yang harus kita perhatikan adalah keamanan keselamatan umat secara keseluruhan melalui Muhammadiyah. Kira-kira demikian. Ini saya ada di pinggir jalan, saya di depan rumah, jadi kalau terdengar ada suara jualan roti dan sebagainya terdengar ya mohon maaf, sekaligus hiburan tambahan. Jadi kalau kita bicara soal penanganan bencana di Muhammadiyah, kita sudah punya pengalaman cukup panjang, hampir 100 tahun, sejak kejadian penanganan bencana di Kelut tahun 1919. Jadi pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan pada
Kiai Suja untuk merespon kejadian bencana yang ada di Gunung Kelut pada saat itu. Beberapa catatan sejarah saat ini sedang disusun oleh teman-teman MDMC agar kita bisa mengetahui sebenarnya peran Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana itu sejak kapan. Selain catatan tahun 1919 saat respon Kelut, sebenarnya kalau ditanya kapan sebenarnya tim SAR Muhammadiyah itu ada, saya bisa menyampaikan bahwa sebenarnya sejak Kiai Suja mendapatkan tugas Kiai Dahlan untuk mencari jamaah Muhammadiyah yang hilang di Mekah pada saat jamaah haji, sebenarnya di situ adalah peran dari Muhammadiyah ketika mencari orang. Jadi operasi pencarian orang hilang di Mekah yang kesasar itu saya rasa bagian juga dari pergerakan awal dari upaya penyelamatan warga Muhammadiyah. Nah, dalam perkembangannya kemudian penanggulangan bencana di Muhammadiyah mengalami fase-fase yang saya rasa ibu-ibu semuanya, pendengar semuanya ikut memperhatikan. Misalnya sejak adanya muktamar di Malang, kemudian PP Muhammadiyah merekomendasikan untuk membentuk pusat penanggulangan bencana. Di PP Aisyah juga waktu itu ada namanya Pusat Penanggulangan Bencana Aisyah, kemudian berkembang tahun 2007, 2015 ya, maaf 2010, pasca bencana tsunami Aceh 2004 dan gempa besar di Jogja, Jawa Tengah 2006, 2007. Maka kemudian pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa urusan penanggulangan bencana itu tidak hanya urusan satu unit saja, tapi menjadi urusan kita bersama. Dan ini sudah seiring dengan peraturan yang dibikin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Demikian juga Indonesia sudah meratifikasi penanganan bencana itu juga melibatkan banyak kalangan. Melalui pertemuan internasional pada saat itu, Indonesia kemudian mengikuti program yang namanya Disaster Risk Reduction, yang itu menjadi kesepakatan banyak negara. Artinya apa? Bahwa kemudian usaha penanggulangan bencana atau penanganan bencana itu tidak hanya pada saat kejadian saja, jadi tidak hanya respon tanggap darurat. Muhammadiyah tidak bergerak hanya ketika ada bencana kemudian Muhammadiyah bergerak, tapi Muhammadiyah harus memulai memikirkan apa yang harus dilakukan sebelum kejadian bencana atau pra bencana dan pasca bencana atau setelah kejadian bencana. Dan ini menjadi mandatori yang diberikan kepada MDMC. Nah, karena MDMC ini adalah merupakan unit yang merupakan majelis atau lembaga, itu adalah unsur pembantu pimpinan, maka kemudian Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau MDMC ini kemudian harus bisa mengayomi, mengampu, meningkatkan kapasitas, menggerakkan, memobilisasi, melakukan koordinasi, komunikasi dengan seluruh warga Muhammadiyah. Jadi kalau ditanya siapa sih sebenarnya relawan Muhammadiyah? Relawan Muhammadiyah adalah seluruh warga Muhammadiyah yang bisa digerakkan oleh MDMC ketika ada penanggulangan bencana. Dan ingat, penanggulangan bencana tidak hanya saat kejadian. Oleh karena itu, MDMC memandang perlu berbagi peran, berbagi konsentrasi, berbagi tanggung jawab bersama di semua tahapan, baik tahapan sebelum bencana, saat bencana maupun pasca. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa sih yang harus dilakukan ketika sebelum bencana? Maka kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, membangun berdirinya MDMC, melakukan peningkatan kapasitas organisasi penanggulangan bencana di seluruh Indonesia, itu menjadi salah satu tugas dari MDMC. Nah, beruntung kemudian karena Aisyah membuat unit secara khusus yang bertanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana melalui LHPB, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Sehingga akan lebih memudahkan koordinasinya dengan MDMC ketika melakukan penanganan bencana. Nah, saat ini yang perlu kita kembangkan adalah melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi ortom dan warga Muhammadiyah yang lain.
Nah, ini juga saya rasa bisa menjadi salah satu tugas dari LLHPP, terutama dikonsentrasikan pada anggota Aisyah atau warga Aisyah, baik di tingkat cabang, ranting, sampai dengan pimpinan pusat. Nah, kemudian pada saat yang lain, MDMC juga perlu meningkatkan kapasitas ortom lain. Maka kita meminta dikirimkan personel itu yang berasal dari ortom terkait, seperti misalnya ada Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Nasihat Aisyah, kemudian ada Tabuci dan Bulwaton dan lain sebagainya. Nah, di tahap penanganan darurat pada saat kejadian bencana pun demikian. MDMC ini seperti sebuah event organizer kira-kira demikian yang diharapkan mampu menggerakkan potensi Muhammadiyah untuk melakukan respon tanggap darurat. Demikian juga di pasca bencana. Nah, posisi MDMC inilah yang kemudian dalam hasil rapat kerja nasional beberapa tahun yang lalu, kemudian kita memunculkan sebuah prototipe yang kita sebut sebagai atau sebuah tagline yang kita sebut sebagai One Muhammadiyah, One Respond. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin agar nama Muhammadiyah menjadi nama yang paling mudah diingat, nama yang paling mudah menjadi kenangan bagi semua orang yang pernah mengalami bencana dan mendapatkan bantuan dari Muhammadiyah. Dan nama itulah yang kemudian harus kita besarkan. Bendera besar Muhammadiyah ini pula yang kita besarkan, sehingga dari awal kami sendiri tidak pernah membuat misalnya pelatihan itu atau bikin atribut-atribut, hampir tidak pernah menulis menjadi relawan MDMC, tapi relawan Muhammadiyah. Kami punya tim SAR itu juga SAR Muhammadiyah, bukan tim SAR MDMC. Nah, demikian juga yang lain. Nah, harapannya seperti ini. Maka kemudian kemampuan kita mensinergikan seluruh potensi ini pula yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, apakah sudah ada contoh-contoh yang sudah melaksanakan One Muhammadiyah, One Respond? Beberapa hari terakhir, ini yang paling lekat dengan ingatan kita, misalnya kayak di respon banjir di Kudus misalnya, ini teman-teman kemudian menggerakkan potensi Aisyah. Potensi Aisyah digunakan untuk penanganan dapur umum. Dan potensi angkatan muda yang lain seperti IMM dan IPM digunakan untuk manajemen posko. Mengurusi surat, mengurusi dokumen, mengurusi media, mengurusi konferensi pers, itu urusannya teman-teman IMM dan IPM. Kemudian teman-teman Kokam didistribusikan bersama dengan teman-teman TS dan HW, ya, Tapak Suci dan Zulwaton untuk melakukan operasi SAR misalnya, melakukan operasi evakuasi. Dan ternyata dari jumlah relawan yang terlibat hampir 200-an orang. Dan itu bergerak bersama dalam sebuah koordinasi yang disebut dengan Poskor atau Pos Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Nah, perlu menjadi pemahaman kita bahwa kenapa kita tidak mengibarkan bendera sendiri-sendiri, ya. MLO Majelis Lembaga Ortom itu tidak perlu mengibarkan bendera sendiri-sendiri, ya, dalam arti keterlibatannya tetap akan diapresiasi, ya, keterlibatannya akan tetap diapresiasi dan itu akan menjadi laporan-laporan yang kita berikan kepada pihak luar itu juga menyebutkan peran-peran dari banyak majelis dan lembaga. Nah, untuk kepentingan internal tentu majelis lembaga ini pun perlu mendeklarasikan diri bahwa dia ikut melakukan kegiatan penanganan bencana, maka kemudian mekanismenya untuk keperluan internal teman-teman Orto misalnya IMM begitu menyusun laporannya, ya laporan IMM bahwa mereka sudah ikut penanganan bencana seperti yang terjadi di Kudus beberapa hari waktu yang lalu. Nah, One Muhammadiyah One Respond itu memang perlu kita dengungkan karena sekali lagi bahwa upaya penanganan darurat bencana dimanapun juga berada,
ya, itu memang tidak bisa dilakukan oleh sepihak, tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, tidak bisa dilakukan oleh hanya beberapa orang. Kita tidak membentuk Superman, tapi kita membentuk super team, ya. Ya, keberadaan Muhammadiyah One Respon itu dalam rangka itu. Jadi kemanfaatannya kepada masyarakat pun ternyata akan lebih efektif, lebih memberi nilai plus terhadap aksi kemanusiaan, memberi nilai lebih bagi dakwah persyarikatan. Karena dari beberapa pengalaman itu, ya mohon maaf, belum tentu ada daerah yang kenal dengan Muhammadiyah. Bisa jadi ada yang sudah kenal dengan Muhammadiyah, tetapi kemudian mereka tidak terlalu respect dengan Muhammadiyah. Namun ternyata melalui pendekatan penanganan bencana yang pernah kita lakukan itu, ternyata memberi dampak positif sehingga di daerah tersebut bisa menerima Muhammadiyah dan Aisyah dengan sebaik-baik. Oleh karena itu, garis bawahnya adalah ketika kita bicara soal One Muhammadiyah One Respon, itu artinya bahwa seluruh potensi Muhammadiyah digerakkan untuk penanggulangan bencana dalam koordinasi dan komando dari Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC. Demikian Bu Dian, barangkali secara singkat sebagai pemantik diskusi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Umam, terima kasih paparannya. Mari ibu-ibu yang hadir di Zoom ini, kita akan buka session pertama dengan 3 penanya. Kami mohon yang akan menanyakan bisa tunjuk tangan, raise hand ya, tunjukkan ke Bu Lili atau ke Dan Umam. Sebutkan datang juga nih dari MDMC Aceh Barat ya. Selamat bergabung, terima kasih. Mari ibu-ibu yang akan bertanya, kami buka session ini. Monggo, dipersilahkan. Mbak Dian. Mungkin Bu Ati, ya tadi Bu Ati yang dari mana Mbak? Dari Surabaya, Jatim. Dari Surabaya, dipersilahkan. Namanya siapa? Ati, LHPB Jatim. Ati Sumiati, silakan Mbak Ati. Hijau-hijau, cerah sekali kerudungnya. Terima kasih, luar biasa sore hari ini, banyak pengalaman dari Bu Lili, juga senior saya di Aisyah. Begitu juga dengan Dan Umam, salam tangguh Dan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait tadi diberikan contoh. Ada beberapa respon ketika 1919 itu Muhammadiyah sudah melakukan banyak hal. Oleh karena itu saya kepingin ada keterkaitan kebencanaan dengan budaya lokal gitu ya. Barangkali ini menjadi pengetahuan penting buat teman-teman relawan di awal, apa saja yang mesti dilakukan oleh teman-teman untuk pengetahuan awal sehingga ketika terjadi bencana atau sebelumnya itu sudah prepare begitu untuk Dan Humam. Kemudian untuk Bu Lili tadi belum dijawab, saya sudah chat tapi ada 2 yang sudah dijawab, yang satu belum dijawab tentang rescue di laut. Kemudian seperti apa itu, saya kok membayangkan bagaimana pelaksanaannya dan seperti apa yang sudah dilakukan. Kalau teman-teman ini, karena di Jawa Timur ini paling terakhir masuk LHPB, jadi kita itu nyaris 2017 sampai hari ini. Sehingga saya mendorong bahwa 38 kabupaten kota itu sudah bisa seperti di Jateng, 35 itu sudah semuanya ada LHPB. Terkait juga dengan apa yang dikatakan atau diceritakan oleh Dan Humam tadi, itu adalah menjadi hal yang sangat lengket dan penting untuk membawa satu bendera, yaitu Muhammadiyah Respon, One Respon, One Muhammadiyah. Begitu saya kembalikan Mbak Dian, matur nuwun. Bu Dian, tadi mati mikrofonnya, mau dinyalakan? Silakan Dan Umam menjawab pertanyaan Mbak Ati dari Surabaya. Kakanda Ati ini senior juga nih. Jadi begini,
bicara soal kearifan lokal, ya kerap kali memang Muhammadiyah tidak mudah ya datang ke suatu lokasi itu memang kadang ada yang ya masyarakatnya belum mengenal Muhammadiyah. Kerap kali beri untuk respon bencana dimanapun berada. Itu ada satu tempat yang menjadi sasaran sebagai tempat untuk mengawali respon, yaitu di masjid. Nah, ada cerita menarik. Saya beri contoh misalnya di mana ya? Di Brebes. Di Brebes itu di Salem 2017 lalu ada longsor dan mengakibatkan ada sekitar 16 orang yang tertimbun longsor. Nah, longsorannya hampir sama kayak Ponorogo. Sledingnya luncurannya hampir 1,2 km itu tertimbun longsor semua. Nah, kita datang ke sana. Di Salem ini memang ada pimpinan cabang Muhammadiyah, tetapi posisinya jauh dari lokasi. Kemudian di lokasi sendiri memang tidak ada warga Muhammadiyah, tidak ada pengusaha Muhammadiyah, bahkan kita tidak menemukan personil warga Muhammadiyah. Maka yang kita tuju adalah masjid sebagai tempat sasaran kita untuk memulai respon. Nah, berawal dari masjid ini pula kemudian kawan-kawan kita yang waktu itu adalah bertugas sebagai tim SAR itu memudahkan mengkoordinasikan dengan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun non-pemerintah termasuk organisasi yang lain. Nah, pada saat upaya itu dilakukan, ternyata di masjid ini pula sebagai tempat untuk pemulasaran jenazah. Jadi Polda Jawa Tengah menurunkan tim DVI-nya atau tim identifikasi korban itu ternyata juga di lokasi masjid itu pula yang dipakai untuk tempat identifikasi jenazah. Nah, peran kawan-kawan tim SAR itu kemudian menjadi viral karena sejak korban itu ditemukan, survivor itu ditemukan, kemudian dibawa ke masjid, teman-teman pula yang kemudian melakukan pemulasaran jenazah dan bekerja sama dengan tim DVI-nya Polda. Nah, artinya apa sebenarnya kita punya peluang melalui koordinasi itu untuk menunjukkan pada publik bahwa tim Muhammadiyah itu nampak betul perannya. Itu salah satu cara kita. Dan masjid itu memang menjadi salah satu pintu masuk kita untuk lebih banyak bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat. Tentu ketika di masjid ya teman-teman tidak hanya melakukan respon tapi juga ikut sholat berjamaah, bahkan kemudian ikut bersih-bersih masjid, kemudian bahkan ikut adzan gitu ya. Itu juga meningkatkan kepercayaan. Jadi trust building-nya akan muncul ketika berada di lokasi seperti di masjid tersebut. Serupa hampir tidak jauh berbeda ketika kami respon di mengelola masjidnya karena beliau dari yayasan di luar Muhammadiyah. Itu bahkan kemudian meminta agar setelah selesai penanganan bencana, masjidnya diminta untuk diurus oleh Muhammadiyah. Nah ini pendekatan-pendekatan berbasis masjid ini ternyata juga menarik. Di Watu Kumpul Pemalang itu pada saat kita penanganan longsor, di sana bahkan warga itu tidak kenal Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah itu dianggap apakah ini agama baru gitu. Ada seperti itu. Nah, kearifan lokalnya kemudian kita mulai pendekatannya juga sama melalui masjid. Sehingga ketika kita sudah berjalan di sana, mereka kemudian paham, oh ternyata Muhammadiyah itu kayak NU ya, organisasi Islam berarti. Ya. Oh ternyata Muhammadiyah itu baik ya. Oh ternyata Muhammadiyah itu punya manfaat ya. Nah kira-kira sampai segitu. Nah pendekatan ini menjadi salah satu contoh saja. Kalau pertanyaannya, kalau nggak nemu masjid gimana? Nah ini ada cerita menarik. Karena pernah ada tim respon yang saya kirim ke mana kalau nggak salah ke Kuningan atau mana saya lupa. Itu karena nggak nemukan tempatnya teman-teman untuk berteduh sementara itu di makam. Jadi di makam itu ada sebuah bangunan ya
sebuah bangunan yang memang tidak kepakai, ya teman-teman hanya minta izin pada warga setempat agar mereka menggunakan makam. Dan ternyata viral juga karena ternyata makam itu adalah makam keramat ya, dan hanya anak-anak Muhammadiyah yang berani menjamah lokasi itu. Tapi ini penting bahwa membangun kepercayaan, membangun trust kepada masyarakat itu bagian dari salah satu upaya kita ketika kita berada di lokasi bencana. Saya rasa itu tanggapan saya, semoga belum memuaskan sehingga ada diskusi. Oke. Terima kasih Dan Umam, terima kasih Mbak Ati pertanyaannya. Hadirin semua, untuk pertanyaan yang kedua dari jauh ini, dari Bapak Muslim Abdia dari Aceh Barat Daya, dari MDMC Aceh Barat Daya. Dipersilakan Pak Muslim. Pak Muslim Abdia dari Aceh Barat Daya, dipersilakan. Pertanyaan ditujukan ke Dan Umam atau Bu Lili. Ya, di chat juga ada pertanyaan, Bu, ya. Di situ di chat ada pertanyaan, ya. Mungkin bisa dibaca itu, dulu. Ya. Iya, Bu Hening, nanti yang ketiga. Tadi yang kedua masuk Pak Muslim dulu. Silakan Pak Muslim. Halo, masih bergabungkah? Kalau tidak, kami alihkan ya ke pertanyaan Pak selanjutnya. Belum menyala mikrofonnya, Pak Muslim, mohon dinyalakan mikrofonnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muslim. Salam kenal dulu, Mbak Dian. Jauh sekali, apa kabar ya. MDMC-nya? Alhamdulillah, kabar baik. Salam buat rekan-rekan MDMC semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Ya, semua sudah mendengarnya, Pak. Mau menyampaikan ini. Jadi kami sudah lama ini nggak pernah mengadakan semacam pelatihan atau aksi di lapangan ya. Karena kami di ujung mungkin agak jauh, Bu. Jauh banget ya, Pak. Ya, buat Pak Umam nih, kapan nih kita buat semacam kegiatan seperti pelatihan-pelatihan di lapangan gitu. Jambore. Ya. Silakan Dan Umam. Jambore online, Mbak. Ya. Saya langsung jawab ya. Siap. Bang Muslim ini kawan lama. Kalau saya menyebut Bang Muslim itu maop. Jadi ada cerita menarik ketika respon di Aceh itu istilah maop. Maop itu kalau dalam bahasa Jawa itu gendruwo. Dan beliau itu senior di Aceh yang menjadi pemandu seluruh kegiatan respon bencana di Aceh. Terima kasih Bang Muslim. Jadi begini, di MDMC PP Muhammadiyah itu ada bidang diklat. Jadi kalau ada permintaan dari luar daerah ya, diberikan saja surat permohonannya kepada MDMC PP. Selanjutnya nanti MDMC PP akan mendistribusikan kepada rekan-rekan teman-teman yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pelatihan. Nah, ada beberapa pengalaman bagi kawan-kawan yang sudah memiliki kualifikasi untuk melatih. Jadi nanti tinggal penugasannya akan diberikan oleh MDMC PP pada teman-teman tersebut. Nah, persoalan pembiayaan dan sebagainya, saya rasa nanti MDMC di Aceh Barat bisa berkoordinasi dengan MDMC PP soal mekanisme hal tersebut secara teknis. Demikian Bang Muslim yang bisa saya berikan tanggapan. Kemudian yang kedua itu ada pertanyaan di chat ya. Di chat tadi itu ada pertanyaan soal, ada pertanyaan dari Bu Aminah.
Bu Aminah Alisa. Ya, Wan Muhammadiyah Wan respon mana perhitungannya apa saja. Jadi begini, ada istilah di dalam respon bencana pada saat tanggap darurat itu yang kita sebut sebagai go or no go, berangkat atau tidak berangkat, kita respon ataukah tidak respon. Kalau misalnya kenapa kita tidak respon, nah ini dulu yang mau saya jelaskan. Jadi ketika ada kejadian bencana, kemudian kita mendapatkan informasi kita gali sedetail mungkin dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber penting dari pemerintah. Kemudian kita lihat dari laporan-laporan dan respon yang saat itu juga di lapangan, apakah sudah banyak organisasi yang terlibat. Yang pertama. Yang kedua, apakah penanganan atau pelayanan terhadap warga terdampak sudah terpenuhi ataukah belum. Misalnya ada kejadian bencana dengan jumlah warga yang terdampak tidak banyak lah ya, kemudian sudah direspon oleh sekian banyak lembaga. Nah, dari kajian cepat atau analisa cepat yang dilakukan oleh tim MDMC, maka tim MDMC bisa memberikan rekomendasi bahwa kita tidak usah respon. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Tim MDMC akan melakukan pengkajian analisa sepanjang penanganan. Jadi walaupun tidak mengirimkan personel, tidak mengirimkan dukungan bantuan, tim MDMC yang disebut sebagai tim assessment akan terus melakukan analisa. Nah, di beberapa analisa biasanya kemudian memunculkan rekomendasi misalnya Muhammadiyah akan terlibat di pasca bencana. Muhammadiyah akan terlibat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi oleh warga. Nah, oleh karena itu tidak salah ya ketika misalnya ini ada bencana nih, tapi kok tim Muhammadiyah nggak turun. Ya, kalau tim Muhammadiyah nggak turun, ya hasil analisanya berarti Muhammadiyah tidak perlu turun untuk saat itu. Muhammadiyah akan turun ketika pasca bencana misalnya. Dan mohon maaf, beberapa lembaga juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak menghabiskan amunisinya, tidak mengeluarkan dananya untuk kepentingan saat respon, tapi disimpan untuk pasca bencana. Lagi kalau pasca bencana ini, jumlah pembiayaannya biasanya lebih besar karena misalnya membantu mendirikan hunian sementara, membantu pemulihan ekonomi, membantu pemulihan pendidikan warga yang terdampak, membantu pemulihan pendampingan terhadap mata pencaharian mereka yang terdampak. Dan ini biasanya cukup lama bahkan. Beberapa pengalaman sudah pernah terjadi. Misalnya begini, ada teman-teman kami di Kabupaten Batang misalnya. Di Kabupaten Batang itu ada pernah terjadi longsor. Jumlah rumah terdampaknya hanya sekitar 2 atau 3 dan respon pemerintah secara respon lembaga yang lain sudah ada pada saat itu. Maka kemudian teman-teman MDMC Batang tidak dana untuk dipakai pada saat pasca bencana, yaitu pada saat membangun huntara. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Kalau go atau berangkat berarti jelas setelah hasil asesmennya ditemukan, kemudian penting bagi Muhammadiyah untuk hadir. Misalnya di lokasi bencana ini ada aset Muhammadiyah. Aset Muhammadiyah itu tidak hanya gedung, tidak hanya amal usaha, tapi juga warga Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah ada di tempat tersebut. Maka kemudian MDMC memutuskan untuk berangkat melakukan respon. Nah, responnya pun juga sama, disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kapasitas teman-teman Muhammadiyah. Sebagai contoh, banjir yang terjadi di Cilacap. Ini ada kurang lebih 8 kecamatan yang terdampak. Nah, pertanyaannya, apakah di 8 kecamatan itu ada warga Muhammadiyah terdampak? Ternyata ada. Apakah di 8 kecamatan itu ada pimpinan cabang Muhammadiyahnya? Oh, ternyata ada. Maka kemudian yang dilakukan adalah karena jumlah areanya besar, luas, maka yang digerakkan adalah pimpinan cabang Muhammadiyah, termasuk pimpinan cabang Aisyah setempat. Oleh karena itu kemudian responnya dilakukan oleh teman-teman cabang. Kawan-kawan di tingkat kabupaten itu bertugas untuk melakukan asistensi. Kira-kira demikian. Jadi, kalau bicara soal tingkat responnya, sebenarnya responnya bisa dilakukan di tingkat
cabang, yang digerakkan adalah teman-teman cabang, maka bisa digerakkan hanya cukup teman-teman di ranting, ya, sesuai dengan tingkat dan kapasitas bencana yang dihadapi serta kemampuan dari Muhammadiyah setempat. Kira-kira demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih dan Umam. Jawabannya mungkin para peserta belum puas ya. Kita masih ada waktu ini, Mbak Farah. Masih ada waktukah untuk buka termen kedua? Halo, Mbak Farah. Farah terputus, Mbak. Mbak Farah terputus itu di chat. Belum. Oh gitu ya. Oke. Masih ada waktu sebetulnya. Kita tambah lagi 5 menit untuk termen kedua. Silakan, 2 penanya saja, J. Silakan. Kalau ibu-ibu yang masih ingin menanyakan, kita buka untuk 2 penanya. Disilakan. 1, 2. Oh, sebentar ya, ada di kolom chat ya, sebentar. Tadi sudah dijawab dan Umam. Pertanyaan dari Ibu Aminah Alisa dari RSI Sukapura. Tadi sudah langsung dijawab oleh Dan Umam. Oke, terima kasih, Bu. Iya, silakan Ibu. Bu siapa ini? Oke, terima kasih. Tanyakan. Silakan. Bu Aminah itu tadi, Mbak. Oh, itu tadi Bu Aminah, Masya Allah. Bunda Aminah, Alisa. Dari Sukapura. Tadi sudah dijawab. Iya, sudah dijawab tadi kan? Tadi sudah dijawab oleh Dan Umam, J. Mudah-mudahan Ibunda puas, J. Oke, terima kasih banyak. Gimana? Terima kasih banyak jawabannya. Ya, sama-sama itu untuk Dan Umam itu. Ucapan terima kasihnya. Oke. Saya kira karena tidak ada pertanyaan lagi. Mbak, tambah, Mbak. Mbak. Oh, silakan. Mbak Tia. Saya usul kalau memang memungkinkan itu ada jambore virtual. Woi, untuk mantap. seluruh Indonesia. Woi. Itu nanti Bu Nurni ya, Bu Nurni Agma yang akan menjawabnya. Silakan Bunda Nurni Agma untuk menjawab. Itu ada usulan? Ya, Enggak, Pak. Bu Nurni? Oh, usulan yang bagus sekali. Iya. Nanti kita bawa ke dalam rapat di Jakarta. Jadi kalau diputuskan ya, saya malah senang sekali kalau jambore. Mantap. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nurni. Oke, Mbak ini Mbak Farahnya masih belum gabung lagi ya? Saya sudah bergabung tapi saya matikan videonya karena suara dari saya terputus-putus. Oke, Mbak Farah, ini di acara terakhir Mbak Farah untuk foto bersama. Silakan Mbak Farah handle ya, bantu saya untuk Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Nurni, Pak Umam dan Bapak Ibu jamaah PRB sekalian. Di chat itu masih ada. Oh, terkait SAR. Oh ya, tadi ini Bu Atik kan tadi sempat bertanya ke Bu Lili ya terkait dengan SAR water, belum terjawab. Bu Lili belum sempat menjawab. Bu Lili. Bu Lili, tolong dihidupkan mikrofonnya. Ibu-ibu, saya coba bantu jawab, nggih. Ya, Dan. Dados ngeten. Jadi begini, sebenarnya kita berharap seluruh potensi ICF bisa digerakkan di semua sektor penanganan bencana. Kalau kita melihat ketentuan dalam peraturan Kepala BNPB, sebenarnya ada 26 kualifikasi relawan. Nah, relawan SAR itu hanya satu saja dari kualifikasi itu, ada 26 kualifikasi. Artinya masih terbuka luas, terbuka lebar peran-peran perempuan Muhammadiyah melalui Aisyah di 26 kualifikasi tersebut. Tidak apal semua, tapi kira-kira 26 kualifikasi itu yang pertama ada kualifikasi tentang kajian bencana.
Berarti dibutuhkan mereka yang punya kemampuan, skill, bergerak cepat, karena begitu ada kejadian bencana dia harus turun pertama kali untuk melakukan pengkajian, melakukan assessment. Nah, kalau Ibu-Ibu Aisyah memang memiliki ada potensi untuk melakukan itu, saya rasa tidak ada persoalan. Kemudian ada kualifikasi soal media. Jadi di relawan itu ada yang bertugas khusus untuk istilah saya itu media briefing ya, yang memberikan informasi kepada publik apa saja yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyah kepada masyarakat secara luas. Nah, ini bisa diambil perannya. Kemudian juga ada kualifikasi di bidang SAR ya. Nah, kalau ibu-ibu kepengen latihan SAR sih sebenarnya kita siap-siap saja. Cuman mohon maaf kalau memang gimana ya, kalau kami melakukan pendidikan SAR itu dalam tanda petik ada mengatakan sangat berat gitu ya. Ini ada Mbak Farah itu yang pernah menjadi salah satu anggota tim SAR Muhammadiyah kita dan ikut merasakan sakitnya ketika digelar SAR, kira-kira begitu. Nah, iya, selain SAR ada medis. Jadi kalau peran-peran teman-teman kesehatan itu juga bisa dilakukan oleh kita semua. Kemudian ada peran-peran di bidang misalnya dapur umum. Jadi ada pelatihan terkait dapur umum. Ada bidang logistik, jadi kemampuan untuk mengelola keluar masuk barang, termasuk mengelola gudang, warehouse itu ya, gudang. Itu juga ada. Itu peran itu bisa dilakukan oleh Ibu Aisyah. Kemudian ada peran kualifikasinya sebagai psikososial. Dan ini teman-teman tidak harus psikolog, tapi mereka yang memiliki kemampuan dan tentu melalui pelatihan juga untuk melakukan pendampingan pada warga terdampak, terutama dari aspek pendampingan psikososial. Kemudian juga ada kemampuan di bidang kualifikasi di bidang komunikasi. Tidak menutup kemungkinan perempuan Muhammadiyah terlibat di organisasi-organisasi komunikasi seperti anggota Orari, anggota Rapi gitu ya. Senang dengan kegiatan-kegiatan amatir radio misalnya. Nah, ini juga bisa masuk ke kualifikasi menjadi relawan. Kemudian masih ada lagi misalnya relawan di bidang penerjemah. Jadi ada kualifikasi penerjemah. Jadi itu dibutuhkan ketika misalnya menerjemahkan baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Ya. Ada pengalaman menarik ketika kami menerjunkan tim di Jawa Barat, karena kami adalah orang Jawa tentu tidak bisa menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa Sunda, maka ketika berangkat kami mengirimkan personel yang di dalamnya ada mereka yang punya kawan-kawan ketika respon. Nah, kualifikasi penerjemah ini juga penting, termasuk penerjemah dalam bahasa asing. Kalau kita melakukan respon nasional, kita melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, tentu kemampuan berbahasa asing ini juga dibutuhkan. Kemudian lagi ada kemampuan di bidang transportasi. Jadi kualifikasi driver ini juga tidak harus laki-laki. Perempuan menjadi driver emergency itu juga bagus. Di beberapa tempat kami bertemu dengan mereka yang memang menjalankan itu. Bahkan kami pernah bertemu dengan penerbang itu, menerbangkan pesawat itu juga perempuan. Jadi sebenarnya kualifikasi driver atau transportasi itu juga bisa dilakukan. Nah, kami pernah mengadakan juga pelatihan driver emergency, ya, melatih para driver itu untuk menaklukkan medan-medan sulit ya, terutama di kawasan pegunungan, kira-kira begitu. Kita pernah mengadakan pelatihan itu. Dan masih banyak lagi kualifikasi yang lain, sehingga hemat saya energi, potensi, pikiran, dan seluruh potensi yang di Aisyah itu bisa dilakukan distribusi perannya itu dalam GH, sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan Muhammadiyah ini bisa terlibat di hampir semua kualifikasi yang tadi disebutkan di BNPB tersebut. Begitu informasinya. Ini ada di chat ini, dan Umam hari ini MDMC Solo giat LKR di Bengawan Solo. Ya betul, ada operasi SAR di sana, operasi pencarian orang hilang. Ada penyemprotan di
Kelurahan Solo. Nggih, Bu Budian. Demikian Ibu-ibu semuanya dan teman-teman semua yang hadir di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih saya diberi kepercayaan untuk ikut berdiskusi bersama di forum ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan live dulu, kita akan foto bareng dulu dengan semua peserta yang hadir. Silakan Mbak Farah. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Intan, saya mau minta tolong karena di sini videonya terlihat gelap semua karena jaringan internet saya yang ternyata down. Mbak Intan, apa bisa terlihat? Bisa, Mbak. Saya mohon untuk mengambil screenshot ya. Mbak Intan. Ya, Budian, ibu-ibu semuanya, ini ada 2 layar. Ini tim media LHPP Jawa Tengah. Ya, terima kasih Bu Lili. Ini ada 2 layar. Mohon yang humasnya PWA Jawa Tengah. Ya, saya hitung 1 untuk yang layar pertama, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Berikutnya untuk yang slide kedua. 1, yang slide kedua yang belum on kamera bisa dinyalakan. Bunda Ria dari PWA Jogja. Bunda Ria. Oke, mungkin saya ambil Bunda Hening. Ini ada Bunda Hening dari LHPPP. Oke, yang slide kedua 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih Budian. Sama-sama Mbak Intan, Masya Allah. Oke, ibu-ibu semua yang hadir, yang masih gabung di Zoom ini, terima kasih atas Bapak juga. partisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, saya akan bacakan 1 pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Aduh, asik pantunnya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Marilah ibu-ibu semua, saya Ian Indriani mewakili LHPB PWA Jawa Tengah membawa acara ini. Pasti banyak salah dan hilapnya, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan Alhamdulillah. Jumpa lagi. Semoga semuanya sehat Bu ya. Ya, semangat semuanya Bapak Ibu seluruh Indonesia. Sama udah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar koordinasi karo udah. Lili, Mas Umar, Bunda Nurmi. Bu, ini Bu siapa ya? Jakarta Utara. Siapa lagi? Banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semangat ya, Jawa Tengah semangat. Bunda Nurmi, terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Salam sehat Mbak Ning. Bunda Ning ada di sini sudah bergabung. Mbak Ning, sehat selalu. Gimana kabarnya? Mbak Ning, halo dong Mbak Ning. Sehat. Ada Bu Yanti ya? Mbak Hening, halo, sehat Mbak Hening. Beliau ada di sini di forum ini tapi belum respon ya. Ya, tadi sempat keluar suaranya loh Mbak Farah sebentar. Oh ya. Saya juga. Mau lewat ini. Kerja